Halo, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di channel Tanam di Rumah. Oke, sorry ya, ini suara saya agak sedikit sedikit pilek ini, sedikit flu. Oke, di depan saya ini ada beberapa jenis buah-buahan ya, ada mangga, ada jambu. Ini ada mangga gadung. Ini mangga, ini dari pohonnya tetangga tadi ya, dikasih. Ini enak banget ini jadi ini perpaduan antara kopior sama gadung, teman-teman. Ini dari sejak saya kecil nih pohonnya enak banget, buahnya enak banget ini. Dan dulu waktu kecil itu sering kita anak-anak itu sering nyuri nyuri mangga ini, bukan nyuri sih ya, nyuri ya, kalau ada yang matang itu dilemparin batu gitu. Dan sampai sekarang ini pohonnya masih awet, tapi ini pohonnya tadi mengering dan buahnya belum besar, udah matang dini, tapi tetap manis dan rasanya ini kayak mangga kopior ya. Jadi dia ini perpaduan mangga kopior sama mangga gadung ya. Kalau ini gadung, tadi ada satu udah habis ya, ada dua tadi. Yang satunya tadi juga ada perpaduan gadung sama kayak kayak setengah santok gitu. Enak juga itu, nggak tahu itu dia bermutasi ya. Oke, tapi kita akan kita tetap akan bahas jambu ya. Nanti kita akan review rasa buah jambu. Nah, kebetulan jambu MDH saya kemarin itu udah pada matang ya. Pada matang dan sebagian itu udah kita panen. Kucingnya turun. Turun. Sebagian udah kita panen dan ini kita mau review yang ini ada MDH dan jambu apel tasik ya. Nah, kemarin itu di komentar saya masih ingat ada yang bertanya, Mas, jambu apel tasik ini kalau dibandingkan dengan jambu MDH manis mana, lebih enak mana gitu, kalau nggak salah itu lebih enak mana gitu. Nah, saya jawab waktu itu memang ya selera kan beda-beda ya, karena rasanya setiap buah atau jenis jambu ini punya karakteristik masing-masing, dan setiap lidah orang itu berbeda-beda. Jadi mungkin orang yang satu akan bilang enak, lebih suka dia, yang satu akan lebih, misalnya sama dalari akan lebih suka dalari, seperti itu. Tapi di sini karena saya punyanya ini ya, akan saya review ini. Ya, ini buah pertama. Ini buah pertama jambu apel tasik, jadi kecil, biasanya lebih besar. Warnanya seperti ini ya. Warnanya merah kehitam-hitaman dengan ada kayak otot-ototnya gitu, kayak apa ini namanya, uratnya gitu ya, ini kayak dalari gini. Nah gini, dan ini warnanya ini sudah matang sempurna karena kemarin itu saya singgol udah jatuh di kreseknya. Dan ini kalau matang itu tandanya ini, nah ininya merahnya sampai sini ya. Kalau belum matang biasanya sini kan putih ini, pangkalnya sini, ini apa namanya, pangkalnya ini putih gitu. Nah, ini udah hitam sampai sini. Terus ini kalau dilihat itu agak bisa juga dari sumutnya yang mengering, tapi ini sumutnya kemarin udah protol ya, udah rontok, nggak ada. Sama warnanya itu dia hitam, merah kehitaman dan lebih kusam gitu ya, lebih kusam buahnya, nggak halus licin itu, lebih kusam dia kalau matang sempurna ya. Nah, ini jangan terkecoh ya dengan jambu ini, karena jambu apel tasik ini dia sejak pentil besar dikit, baru besar dikit itu dia udah merah, udah semakin merah. Jadi dia belum matang tapi dia udah merah dari awal, itu udah merah warnanya. Jadi jangan tergoda dulu untuk langsung memetiknya, karena ini memang jambunya gitu ya, karakternya dia memang warnanya merah ya dari awal. Oke, nanti kita bandingkan dengan Matu Deli. Dan untuk jambu Matu Delinya ini berasal dari dua pohon ya. Nah, yang ini udah matang, ini udah, walaupun kumisnya belum mengering tapi ini sudah matang. Karena kemarin udah sebagian itu, yang satu dompolnya ini udah saya makan ya, dimakan juga, udah saudara-saudara juga katanya enak.
udah enak ya, udah tua gitu. Nah yang ini dari pohon satunya ini belum matang sebenarnya, belum terlalu matang, cuma kemarin ini loh ada apa bonyok dikit, tadi harus segera saya panen ya. Tapi ini sebenarnya sungutnya masih hijau kemarin, nggak apa-apa. Ini buahnya biasanya manis, ini lebih manis. Nah yang ini kita lihat warnanya hijau gitu ya, hijau gitu. Nah hijau seger gitu. Nah hijau seger ini banyak dikit. Nah bentuknya belum besar karena ini kebetulan buahnya muncul di apa namanya, di cabang yang mengarah ke atas yang saya cangkok. Jadi di bawahnya ada cangkokannya, dan dia ini dia apa, cabangnya itu cabang yang lebih fokus ke vegetatif sebenarnya gitu. Jadi yang di cabang itu buahnya itu cuma ada 3 dompol, satu dompolinya itu cuma 3 buah, berarti ada 9 buah. Sementara di cabang lainnya itu buahnya lebat banget. Jadi ini ke cabang yang vegetatif ya, lebih fokus ke vegetatif yang mengarah ke atas, yang tepat di tengah itu, dan saya cangkok. Nah kalau yang ini lebih, ini di pohon yang oh ya ini di planter bag, ini di planter bag ya nanamnya. Nah ini yang tembus ke tanah itu 95% akarnya tembus ke tanah, dan ini sudah sering dipetik juga, dan lihat ini besarnya lumayan ya. Ini karena di pohonnya masih ada yang beberapa yang belum saya petik, itu lebih besar dari ini. Dan lihat ini juga ada kayak urat-uratnya gitu, dan warnanya agak apa ya, ini agak ada semburat merah gitu, ada semburat merah. Nah ini biasanya manis kalau gini ya. Nah bukan ngeping ya ini, tapi kayak hijau tapi ada gitu loh. Nah gitu loh, semburat merah. Ini biasanya manis karena teman-teman bisa lihat, nggak bisa di zoom ya, tapi di sini kelihatan banget. Ini kristal gulanya itu kelihatan, bulir gulanya itu kelihatan. Nah oke, nanti kita bandingkan saja ya, langsung saja biar nggak kelamaan. Coba kita bandingkan. Ini saya coba satu yang ini. Nah ini nanti ini disimpan aja nanti buat besok. Kita buka yang ini dulu, MDH yang ini dulu. Bismillah. Nah ini tanpa biji ya. Nah MDH ini kadang berbiji ya, kadang berbiji. Kalau ini di planter bag biasanya jarang ada bijinya. Nah kalau yang ini biasanya ini yang nembus ke tanah itu kadang ada bijinya. Tapi yang bentuk begini biasanya nggak ada bijinya. Yang ada bijinya itu biasanya agak apa ya? Ya agak gemuk gitu, agak bulat gitu. Biasanya berbiji. Ya kita coba dulu. Buka yang ini. Bismillah. Oh, beda. Yang ini matang, yang itu belum. Nah ini kan nggak ada bijinya. Biasanya ini ada rongganya dikit, biasanya padat sih juga. Nah lalu yang ketiga jambu apel ya, kita coba. Ih, cemil dulu ya. Ganggu aja dia itu kopinya. Wah beda teman-teman, padat dan tidak ada bijinya. Tapi jambu apel ini juga kalau ditanam di tanah juga ada bijinya. Nah ini padat ya teman-teman, kayak apel ya, beneran kayak apel beneran. Kalau nggak ada bijinya itu nggak kayak apel. Tuh teksturnya kayak apel bener. Dan beda, ini tadi pas diiris ini kayak ada lebih padat gitu. Nah kalau ini tadi keras, tapi kayak langsung keras gitu, kayak air gitu, keras renyah gitu. Nah yang ini kalau ini tadi agak keras dikit karena belum terlalu matang memang. Kalau ini tadi kayak gula itu loh, apel, ada kerasnya dikit. Bukan yang keras itu bukan, tapi kayak kalau ini bablas saja sih. Yang ini tadi bablas saja, air gitu. Kalau ini kayak ada apa ya, padatnya dikit gitu. Oke. Wow, saya sudah nggak sabar nih, kita belah lagi. Coba. Loh, kedengar kan suaranya? Kayak belah apel gitu teman-teman. Apel merah gitu. Ya ini, dengerin. Nah ini kan lebih crunchy gitu ya, lebih apa ya, berair gitu. Nah kalau yang ini sama sih, ini kayak ini juga, cuma agak keras dikit karena dia belum terlalu matang. Oke kita coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini dulu, ini yang mana ini tadi? Oh ini yang belum terlalu matang, MDH. Bismillah. Seger,
Ada manisnya sedikit karena ini belum terlalu matang. Oh iya, tadi ini ya perlakuannya ini jadi metiknya kemarin ya teman-teman. Metiknya kemarin dan saya simpan di kulkas, ini saya simpan di kulkas semalam. Biasanya memang dengan begitu lebih manis sih biasanya di sini. Manisnya lebih maksimal. Jadi saya kalau metik madu deli saya simpan 1-2 hari di kulkas itu rasanya jadi tambah manis sekali. Ini yang belum matang. Rasanya biasa ya tadi. Pas ujungnya ini cuma seger gitu aja. Tapi semakin ke sini ini semakin manis ini. Tapi belum maksimal karena memang belum terlalu matang. Kita coba yang ini aja, lebih gede. Kita coba, bismillah. Yang jelas lebih empuk karena ini belum terlalu matang, yang ini udah matang. Manisnya sedang ya. Masih manis yang satunya kemarin yang di dompolannya ini juga. Tapi ini sudah manis, Ukuran madu deli ini sudah manis. Nah, semakin ke sini manis ini manis banget. Manis banget, bener. Jadi ini belum matang sempurna juga sih, mungkin nunggu 1-2 hari simpan kulkas ini baru manisnya udah turun ya. Enak banget ini, renyah banget. Jadi kalau saya deskripsikan rasanya madu deli ini enak, manisnya pas dan apa ya, rasanya itu nggak neko-neko, jadi smooth gitu. Rasanya lebih smooth, nggak neko-neko, enak, dan kayaknya kalau madu deli semua orang bisa suka sih gitu ya. Enak. Dan di terakhirnya itu kayak ada rasa sensasi apa ya, makan jambu, sensasi makan jambu air. Jadi kalau teman-teman yang suka makan jambu air kan apa ya, ada sensasi rasa jambu air gitu, cuma smooth banget, enak. Ini enak, jambu madu deli enak, dan berairnya ya, airnya banyak banget. Oke, kita tunggu sebentar biar lidah saya netral dulu. Lalu kita coba yang ini. Nah, ini padat banget kayak apel nih, lihat. Kita iris gini aja ya teman-teman. Nanti tak ini dulu aja, tak coba dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk apel ini apa ya, untuk mendeskripsikannya, dia renyah banget teman-teman. Jadi dan rasanya itu apa ya, jambu kampung banget gitu loh. Menurut saya itu kalau saya deskripsikan ya rasanya jambu kampung banget yang ini. Kalau teman-teman pernah makan jambu kampung atau sering juga disebut jambu kaget hijau ya, yang hijau biasa di kampung-kampung itu banyak kita temuin, yang manis banget itu ya, ini kayak gitu rasanya. Ayo turun. Jadi
Jadi di terakhirnya itu dirasa setelah makan itu kayak itu jambu banget, jambu. Mungkin juga ada kayak jambu-jambu lumut gitu, jambu-jambu lumut gitu. Akhir-akhirnya itu di sensasi rasanya di yang akhir itu seperti itu. Kamu nanti aja makannya, kamu gak makan jambu kamu. Untuk manisnya apa mungkin karena ini buah perdana, jadi lebih manis yang dulu saya makan itu, yang langsung dari dikasih tester ya dari penjual bibitnya itu, dan saya dikasih tester itu manis banget. Apakah karena ini kalah manis? Apakah karena ini buah pertama atau karena memang perlakuannya beda? Karena ini yang ini nggak saya pupuk ya teman-teman. Ini saya biarkan apa adanya. Sebenarnya pohonnya belum niat saya buahkan, tapi muncul sendiri buahnya gitu. Bunganya muncul bunganya, jadi saya biarkan. Jadi nggak saya pupuk karena fokusnya waktu itu masih untuk pertumbuhan. Jadi kalau manisnya kalah sama tester yang dikasih itu. Nggak tahu ini karena mungkin apa ini buah perdana atau karena perawatannya. Kita coba lagi ya. Padatnya lebih ada kersnya, ini lebih berair jamu madu Delhi. Ini kalau teman-teman lihat kan padat. Nah ya loh. Nah, jadi ini jambu apel ini ya jambu lokal. Ya ini mungkin ada yang mengkategorikannya jambu kaget ya. Jambu kaget merah warnanya, dan apa namanya, bagian sini dekat bibirnya ini kerasa banget jambu kagetnya itu kerasa banget, enak. Enak. Dan ini mengingatkan saya masa kecil. Jadi kalau kita kecil itu sering sama teman-teman berburu jambu di tetangga-tetangga, di depan masjid, musola itu ada jambu yang enak hijau itu. Ya ini, kayak ini. Tapi yang tester dulu lebih manis. Mudah-mudahan nanti di buah berikutnya bisa lebih manis. Dan ukurannya yang jelas lebih besar ya. Enak. Kita coba lagi yang mungkin yang ini aja ya, sebelah sini karena warnanya berbeda. Ini yang MDH. Nah, kalau MDH tadi belum saya belah. Nah, dia lebih berair gini. Nah, kalau ini tadi lihat lebih padat gitu ya, airnya kayak nggak ada gitu. Nah, ini nggak ada, ini kalau ini kayak menetes-netes gitu loh, kayak air, nah penuh air gitu. Kalau ini padat, warnanya lihat hijau-hijauan gitu dalamnya. Nah, ini yang apel, yang MDH ya. Yang manis yang ini, yang dekat bibir biasanya. Coba kita lihat ini. Yang bagian ujung tadi belum terlalu manis, yang ini yang harusnya yang lebih manis. Jadi kita tidak bisa membedakan ya, untuk membandingkan secara langsung enak mana, saya nggak bisa ini. Karena memang karakternya berbeda teman-teman. Rasanya berbeda, cita rasanya berbeda. Jadi ini nggak bisa dibilang enak ini tuh nggak bisa. Mungkin bisanya teman-teman yang punya cita rasa sendiri-sendiri akan bilang, oh saya lebih suka ini, seperti itu. Kalau saya pribadi ya susah juga ya ini. Ini enak, ini juga enak rasanya, tapi karakternya berbeda. Ini crunchy berair, manis lembut, manis smooth. Kalau ini jambu banget, rasa jambu banget, jambu kaget banget gitu. Jambu kampung banget. Ya, yang jelas dua-duanya ini jambu unggul ya teman-teman. Teman-teman mungkin yang mau koleksi
Ini rekomendasi sih, enak ini jambu. Kedua jambu ini enak dan wajib dipunyai lah ya, wajib dipunyai. Mohon maaf saya nggak punya alat ukur brick ya, yang itu untuk brick itu apa namanya alatnya itu saya nggak punya, dan ya untuk tingkat kemanisannya saya nggak bisa mengukur dengan angka ya, jadi hanya dengan lidah saya. Dan ini tadi masih bisa lebih manis karena yang saya panen sebelumnya ini beberapa hari yang lalu itu lebih manis, jauh lebih manis ya. Ini kemarin saya panen karena teman-temannya udah ada yang ini apa namanya agak bonyok gitu loh, lembab gitu. Jadi daripada nanti bonyok ini ikutan bonyok ya, saya panen sekalian yang ini. Oke, mungkin begitu aja teman-teman ya reviewnya. Jadi kesimpulannya, dua jambu ini berbeda dari segi karakter rasanya, cita rasanya ya berbeda. Jadi untuk menentukan lebih enak yang mana ya tergantung dari lidah masing-masing ya, lidah teman-teman masing-masing, sesuai seleranya masing-masing ya. Yang jelas dua jambu ini jambu yang enak dan layak kita tanam ya. Dua jambu dengan karakter berbeda, jambu apel merah Tasik dan jambu madu Delhi hijau. Oke, begitu aja review kita malam ini makan jambu. Kita jumpa lagi nanti di video-video selanjutnya. Sampai jumpa lagi, bye bye. Saya teruskan makan jambunya.